Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faujil Adib dengan NIM 2023 1037031134. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan proses pembentukan dataset, codingan, sama dashboard. Pertama, saya akan menjelaskan proses pembentukan dataset dummy pada model simulasi antrean pesawat yang menjadi proyek tugas akhir saya. Di sini penelitian memodelkan antrian pesawat pada satu runway menggunakan pendekatan DAS. Dataset yang digunakan merupakan data sintetik yang terbentuk dari catatan transaksi setiap pesawat selama simulasi berjalan. Jadi ada 5. Yang pertama pesawat, entitas masuk sistem, 2 antrean menunggu resource, nomor 3 runway pelayanan single server, 4 selesai pesawat keluar sistem, nomor 5 data atau transaksinya tercatat. Masuk ke tahap 1, mendefinisikan sistem simulasi. Model ini merepresentasikan keterbatasan kapasitas runway menggunakan pendekatan antrean single server, di mana satu runway hanya mampu melayani satu pesawat pada satu waktu. Jadi entitasnya adalah pesawat sebagai unit yang diperlakukan dalam sistem. Resource-nya adalah satu runway, kapasitas pelayanan satu pesawat pada satu waktu. Antriannya adalah pesawat menunggu apabila runway sedang digunakan. Aturannya adalah memakai yang namanya prinsip FIFO, first in, first out. Jadi pesawat yang datang lebih dahulu dilayani lebih dahulu. Kalau kita lihat dalam alur sebelah kanan, pesawat datang, masuk ke sistem, cek, tunggu, single server line, yang kedua single runway, masuk ke service, tim take off processing. Jadi yang terakhir adalah aircraft departed atau meninggalkan landasan, exit dari sistem. Oke, tahap 2-nya adalah input data stokastik. Jadi simulasi DAS ini memerlukan 2 input stokastik utama yang menentukan pola kedatangan dan durasi pelayanan setiap pesawat. Yang pertama adalah waktu antar kedatangan, karena distribusinya eksponensial, jadi meningkat secara kali-kalian, jadi semakin banyak itu semakin tinggi eksponensialnya. Yang kedua parameternya adalah rata-rata waktu kedatangan. Jadi kedatangannya bersifat acak atau independen. Nilai parameter adalah rata-rata, bukan interval tetap. Jadi kalau kita rumuskan interval time itu sama dengan eksponensial dari banyaknya kedatangan. Yang kedua ada waktu pelayanan. Distribusinya normal, parameter utamanya adalah rata-rata waktu service. Standar deviation-nya adalah 3 menit. Durasi pelayanan setiap pesawat dapat berbeda karena itu tergantung dengan proses servisnya. Bisa saja ada kendala atau masalah pada saat proses servis. Tahap 3-nya adalah siklus pesawat dalam simulasi. Jadi setiap pesawat mengikuti alur event yang deterministik dalam model DAS. Jadi pada setiap titik transitnya, sistem mencatat atribut yang akan membentuk satu baris dataset. Seperti yang kita lihat di sini, dia ngecek apakah ada runway yang tersedia. Decision-nya ada langsung diarahkan ke lokasi atau menunggu. Kedua dari guest runway, bertanya apakah ada runway yang tersedia. Ketiga ada record untuk kedatangan. Keempat adalah aircraft generate. Jadi kita generate atau membuat sebuah data baru sebagai simulasinya. Jadi formula perhitungannya seperti apa? Formulanya adalah waktu tunggu itu sama dengan mulai layanan
dikurangi waktu datang, waktu selesainya mulai layanan ditambah dengan durasi layanan. Jadi atribut yang dicatat di dataset kan seperti ada beberapa ada beberapa kolom. Yang pertama ID pesawat, waktu kedatangannya, mulai layanannya, sama waktu tunggu, durasi layanan, waktu selesai, sama skenario-nya seperti apa. Dari event alur pada tahap 3, simulasi akan menjadi dataset yang utuh seperti pada yang ditampilkan di slide ini. Jadi setiap baris pada tabel di bawah merupakan output dari satu siklus pesawat dalam simulasi. Nilai waiting time atau waktu tunggunya tidak dibangkitkan secara acak, melainkan konsekuensi logis dari proses antrian. Seperti yang kita lihat di sini ada ID pesawat, waktu datang, mulai layanan, waktu durasi layanan, sampai waktu selesainya. Jadi untuk membaca data ini kita bisa melihat pada contoh kasus dari AC003. Jadi pesawat AC003 ini datang pada menit 125,50. Artinya runway masih digunakan oleh pesawat sebelumnya AC002 seperti yang kita lihat di waktu selesainya. Mulai dilayaninya pada menit 127,66. Setelah selesai AC002. Jadi kalau kita memakai rumus waiting time, maka hasilnya 127,66 dikurangi 125,50. Artinya 15 menit durasi pelayanan. Durasi pelayanannya 15,38 menit. Jadi selesainya pada menit 143,04. Yang harus kita tahu di sini adalah waiting time bukan nilai acak, melainkan output dari interaksi antara kedatangan, antrean FIFO, dan keterbatasan kapasitas runway. Tahap 5-nya adalah dataset dibentuk dari 5 kondisi sistem. Jadi pada modal simulasi yang digunakan tetap sama untuk seluruh skenario, yang berubah hanyalah konfigurasi parameter inputnya, yaitu rata-rata waktu kedatangan dan rata-rata waktu service. Di sini kita bisa lihat ada sekitar 5 skenario. Yang pertama normal, rush hour, slot management, service improvement, sama combine strategi. Karena rata-rata kedatangannya 25 menit, 16 menit, 20 menit, 15 menit, 20 menit. Di mana tujuannya kalau normal itu kondisi dasar, rush hour kondisi permintaan tinggi, slot management mengatur jarak kedatangan, service improvement percepat pelayanan, strategi kombinasi solusinya. Seperti yang kita lihat pada gambar di bawah ini. Dimasukkan semua data tadi dimasukkan ke dalam combine simulation dataset atau di-create menjadi combine simulation dataset. Oke, tahap 6-nya dataset transaksi dan eksperimen replikasi. Penelitian ini menghasilkan dua jenis file data yang berbeda. Ada dataset transaksi untuk analisis perilaku individual pesawat dan dataset eksperimen untuk evaluasi performa sistem secara agregat. Yang pertama, dataset transaksi pesawat itu filenya nanti bernama dataset simulasi dash.csv. Isinya satu baris satu transaksi pesawat, baris waktu datang, layanan, waiting time, sama waktu selesai. Dibentuk dari single run seluruh skenario. Jadi total hasil penelitiannya sekitar 399 observasi. Yang kedua terkait dataset eksperimen. Filenya adalah hasil 150 simulation runs.csv. Prosesnya 5 skenario dikali 30 replikasi sama dengan 150 simulation runs. Satu baris mewakili hasil satu replikasi. Di jumlah pesawat, rata-rata, dan median. Waktu tunggu maksimum
maksimum menunggu, standar deviation, sama utilitas runway. Jadi kalau kita lihat alurnya di bawah, itu ada data transaksi, digunakan nanti untuk memahami perilaku. Kita uji dengan 150 simulasi dan kita evaluasi performanya pada tahap. Secara ringkas, ini alur lengkap pembentukan dataset dummy-nya. Yang pertama kita definisi dulu problemnya. Problemnya seperti apa. Yang kedua kita desain dari modelnya. Di dalamnya ada entitasnya siapa, resource-nya, dan apa. Yang ketiga melakukan setup simulasi. Dalam dataset waktu tunggu pesawat itu ada kedatangan dan logik dari servisnya seperti apa. Yang keempat ada execution dan data. Kita melakukan run, kita eksekusi simulasinya, kita lakukan replikasi dan menghasilkan data atau data format CSV. Yang kelima, kita melakukan analisis termasuk dari analisis performa dari model, evaluasi, dan seleksi. Mungkin seperti itu dari bagaimana kita meng-create data dummy-nya. Yang kedua,